Iyo, selamat pagi semuanya. Udah lama aku nggak nongol di channel pakai bahasa Indonesia. Tapi aku udah janji, my next video bakal pakai bahasa Indonesia. So, ini dia. Tadada. Sambil aku siap-siap, soalnya habis mandi, aku bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang tentang topik yang menurut aku sangat penting untuk dibahas. Topik itu adalah lesbianism. Kalau satu jenis suka sama satu jenis itu biasanya namanya homoseksual, tapi kebanyakan orang-orang nyebut gay atau homoseksual tuh buat cowok. Sebenarnya sih boleh buat dua-duanya, tapi ya udah kebiasaannya orang manggilnya buat cowok. Jadi there's a word for it. Kalau kamu cewek sama cewek itu artinya lesbianism. Hari ini aku bakal jawab beberapa pertanyaan penting yang perlu kamu tahu tentang lesbianism. Aku tahu di Indonesia tuh lesbianism tuh emang nggak legal. Nggak tahu ya bahasa Indonesianya legal tuh apa. Tapi ya mau gimana lagi, di semua negara, di semua kota, di semua desa pasti ada orang yang lesbian, ada yang homoseksual, yang mau diterima mau nggak diterima pasti ada lah. Kamu pasti punya temen yang lesbian atau punya temen yang homophobic. And I think it's important kamu tahu dikit lah tentang orang-orang kayak mereka tuh kayak gimana. So, sambil make upan, aku mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Kenapa aku? Gara-gara aku termasuk orang lesbian. Aku termasuk homoseksual. Aku termasuk orang yang namanya pansexual. Itu artinya orang yang gak peduli jenis kelaminmu. Jadi mau kamu cowok, mau kamu cewek, aku suka aja. Itu biasanya dinamain bisexual. Tapi pansexual itu beda lagi. Pansexual itu artinya kalau kamu lahir cowok, kamu berubah jadi cewek, aku tetap suka. Jadi sama sekali nggak ngeliatin sejarahmu atau like backgroundmu kayak gimana. Pokoknya gimana kamu sekarang secara personality, itu yang aku suka. Itu artinya pansexual. Kalau aku ngejelasinnya agak nggak jelas, tolong di Google aja, soalnya aku juga agak susah ngejelasinnya ya pakai Indonesia. Just Google it, you'll figure it out. So, pertanyaan pertama yang paling sering ditanyain ke orang-orang lesbian atau homoseksual itu, when did you find out that you're gay? Kapan kamu nyadar kamu tuh gay? Kalau di aku, pertama kali aku tahu itu pas aku SMP. Pas SMP itu aku mulai kenal sama mantan pertama aku yang cewek. Kita sebenarnya pertamanya cuma temen doang. Ngobrol, ternyata suka gitu. Tapi emang dari pertamanya tuh aku nggak pernah ada masalah sama, nggak pernah nervous, nggak pernah gugup. Emang dari pertamanya udah agak nyadar kayak, oh nggak apa sih kalau kamu cewek gitu. Teman-temanku juga orang-orangnya nggak pernah ada yang judgmental sama sekali, nggak pernah ada yang menilai gitu. Jadi nggak pernah ada ngerasa oh takut atau gimana. Pokoknya pas nyadar sendiri, oh gitu, oh ya udah deh gitu. Tapi setauku gara-gara di Indonesia itu aku ngerti juga, dan aku juga punya teman-teman yang lesbian atau homoseksual, dan buat mereka ya gara-gara mereka emang gedenya di negara yang ini termasuk haram sih, pasti susah kan buat nerima. Soalnya banyak yang bilang, banyak yang sampai sekarang masih percaya kalau homoseksual tuh penyakit, kayak kamu sakit di kepala gitu. Banyak juga yang percaya kamu tuh milih buat jadi homoseksual. Menurut aku, dan ini harus kamu ngerti banget, if you are homosexual, kalau kamu orangnya gay atau lesbian, itu hidupmu agak lebih berat daripada orang-orang lain. Aku nggak bilang hidup orang lain tuh biasa aja sama nyantai, nggak. Tapi kalau kamu tinggal di negara yang hal kayak gini nih termasuk haram, hidupmu bakal susah banget. Soalnya banyak orang yang bakal nanya tentang kamu, banyak orang yang bakal menilai kamu, bakal kehilangan keluarga yang nggak setuju. Terus kalau mereka takut
ngomong sama keluarga, ya bisa jadi mereka tuh nikah sama lawan jenis, terus mereka sebenarnya nggak happy. So, menurut aku ya, kalau tahu hidupmu bakal susah kayak gitu, nggak mungkin orang bakal on purpose milih buat hidup kayak gitu. You know what I mean? Kayak logical kan? Kamu milih ya buat jadi lesbian? Enggak lah, hidup susah, masa dipilih gitu. Kebanyakan teman-temanku udah dari kecil udah tahu hal-hal kecil seperti pas mereka kecil tuh yang cowok-cowok suka pakai rok, suka main Barbie, suka I don't know, main sama teman-teman cewek, bukan sama teman-teman cowok. Kalau mereka mulai SD itu malah pengen pakai rok, nggak pakai celana. Adalah kayak pernak-pernik kecil, pernak-pernik ya namanya ya. Adalah hal-hal kecil yang mereka tuh kayak ngeekspresiin mereka kurang nyaman sama body, sama diri mereka sendiri, kayak pengen sesuatu yang lain gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Mumpung aku sekarang giniin my eyebrows, pertanyaan kedua adalah, which one of you is the man? Di couple lesbian, siapa yang cowok, siapa yang cewek? Nah, oke. Di aku lebih ke cewek. Terus ingat aku, di Indonesia atau specifically di Bali, kalau kamu si perempuan in the lesbian couple, itu kamu lesbian, lesbis. Kalau kamu si cowok di lesbian couple tuh artinya kamu buci. Itu sih seingatku ya, buci tuh yang tomboy, yang si cowok gitu. Biasanya mereka juga rambutnya pendek kayak cowok, lebih suka pakai celana, bla 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 bla. Banyak juga jenis like lesbian couples. Ada buci, ada perempuannya, ada perempuannya. Kadang-kadang juga ada buci-bucinya like two guys, which is also possible ya, semau kan gitu. How did you come out? Gimana kamu ngejelasin ke teman-teman kamu kalau kamu itu gay? Di aku tuh aku nggak pernah perlu ngejelasin. Menurut aku nih hal yang kecil, I don't have to explain myself. Aku nggak usah ngejelasin ke orang-orang tuh kenapa aku lesbian. Kalau aku lesbian ya aku lesbian. Kalau kamu straight ya kamu straight gitu kan. Masa aku nanya ke teman cowokku kenapa kamu suka cewek? It doesn't make sense kan ya, ngapain kamu nanya ke aku? Kalau udah gitu sukanya aku ya gitu sukanya aku. So dari kecil nggak pernah perlu ngejelasin. Kalau misalnya ada yang nanya kamu lesbian, aku jawab aja iya, like I don't care kamu cowok atau kamu cewek, kalau aku suka ya aku suka gitu. Udah segitu aja jelasannya aku, nggak usah dipanjang lebarin lagi pokoknya. Buat orang-orang lain, apalagi yang punya keluarga yang nganggep ini haram, emang susah banget buat coming out, kayak ngejelasin kenapa kamu gay. Soalnya orang-orang yang ngelilingin kamu tuh mereka nggak ngerti, terus mereka pengen tahu kenapa kamu milih buat gay, kenapa kamu punya penyakit yang bikin kamu gay. Jadi banyak orang yang milih buat ngerahasiain, which is pretty sad. Agak beda sih ya sama di sini di Belanda. Soalnya di Belanda itu it's legal to get married kalau kamu homoseksual. Di sini juga ya, walaupun masih banyak ada bullying, orang-orang yang gak nerima, tapi secara satu negara itu kita udah nerima ada orang-orang yang kayak gini. Jadi di sini coming out agak lebih gampang. Gimana caranya kamu have sex? Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, di setiap pasangan lesbi itu ada kebiasaannya, ada cowok, ada yang cewek. Kalau kamu cowoknya, keseringan kamu bakal pakai jarimu, atau enggak kamu pakai strap on. Jadi kamu nggak boleh aku nyebutin ya, tapi punya cowok yang plastik atau silikon, kamu pakai kayak sabuk, terus itu kamu pakai. Kalau cewek sama cewek ya I think it's more kayak jari, atau kalian berdua nge-share dildo atau nge-share like sex toys. Pas pertama kali aku ngalamin itu, it was really weird. Like pertama kali aku ngalamin itu kayak gimana ya, kamu pakai baju tapi kamu gerak-gerik. Biasanya kan kamu bisa sebagai cewek tuh bisa ngerasain ada sesuatu di dalam celanamu gitu. Tapi pas aku pertama tuh kayak aku ya, oi kosong coy, like what do I do gitu kan. Tapi iya gimana jelasinnya ya, pakai jari sih, atau nggak pakai mulut, atau nggak pakai sex toys. Zaman sekarang juga dunia sudah bisa
bikin replika-replika yang deket with the original ones. So sebagai seorang lesbi itu kita nggak ada kekurangan gitu loh. Oke, next question. Gimana caranya kamu nanti punya anak? Obviously adopt. Sekarang udah 2021 loh. Like banyak kok caranya buat kamu hamil. Ada IVF, kayak kamu ke bank sperma, terus kamu bisa beli atau dikasih sperma, terus kamu bisa hamil. Kalau nggak ya kamu adopsi. Gimana sih? Apa sih pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu sebagai wanita, kalau kamu lesbi, ngelihat cowok tuh menurut kamu masih ganteng atau nggak? Kalau kamu seorang cowok suka cewek, kalau kamu ngelihat cowok lain, masa kamu nggak pernah mikir, oh ganteng, ganteng, ganteng? Jawabannya adalah yes. Menurut aku banyak cowok yang masih ganteng. Buat seorang lesbi juga masih banyak yang ganteng. Tapi kayaknya stopnya di sana ya. Buat orang yang beneran lesbi, oh ganteng gitu ya. Tapi kalau ngebayangin ciuman tuh kayak nggak mau gitu. Kalau aku sebagai bisexual ya, aku suka cowok tapi masih bisa suka sama cewek. Jadi maybe it's like 70% suka cowok, 30% suka cewek. Pernah juga aku ngalamin kayak aku lagi jalan-jalan ke supermarket, ada cewek lewat, terus aku mulai deg-degan kayak wow, like cakep banget. Sampai kayak oh, like masa aku lesbian 100% sih gitu. But yes, the answer is yes. Walaupun kamu lesbian, cowok masih bisa ganteng. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kamu suka temenmu? Setauku sih nggak. Aku emang tipenya nggak terlalu suka like hangout sama cewek in general. So setauku sih aku nggak terlalu ingat pernah suka sama teman-teman cewekku. Tapi kalau iya pasti chill, tinggal bilang doang kayak oh kayaknya kok aku mulai suka ya gitu. Jarang sih kejadian kalau aku tuh suka sama teman cewekku. Palingan pernah, tapi kayak cuma dikit kayak oh cakep gitu, tapi nggak pernah kayak pengen ngapa-ngapain, nggak pernah pengen pacaran atau apa gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah cowokmu sering curiga gara-gara kamu bisa suka cowok sama bisa suka cewek? Jawabannya adalah enggak. Tapi itu nggak tergantung kamu lesbian atau enggak, itu menurutku tergantung cowokmu doang. Kalau cowokmu orangnya insecure, dia nggak percaya diri, mau kamu lesbian mau kamu nggak lesbian, dia pasti curiga sama jealous gitu kan. Jadi nggak ada bedanya kamu lesbian atau enggak. Kalau cowok atau cewek, mereka tuh nggak percaya diri, pasti bakal selalu takut. Tapi itu sesuatu yang seharusnya nggak kamu khawatirin. Tapi mereka harus belajar buat percaya diri. It's not your problem, it's theirs. Like, okay, aku kayaknya bakal not make it too long. So, ini pertanyaan second to last. Pertanyaan selanjutnya adalah, pernahkah kamu didiskriminasi gara-gara kamu seorang lesbi? Jawaban ke pertanyaan itu adalah enggak. Aku nggak pernah didiskriminasi gara-gara aku lesbian. Pertama, gara-gara aku nggak pernah minta penilaian orang lain. Pas orang nanya sama aku, kamu lesbi atau enggak? Aku nggak pernah ngejawab kayak, iya kenapa? Nggak pernah ngasih. Aku nggak pernah ngasih orang space buat menilai aku. Aku ya aku, kamu ya kamu. Kalau kamu punya pendapat, silahkan bilang. Kalau kamu seorang lesbi yang pernah discriminate, kamu harus berani. Kalau orang berani ngasih kamu pendapat, itu berarti orangnya itu juga seharusnya bisa nerima pendapat kamu balik. If they're scared of your opinion, seharusnya mereka nggak mulai gitu kan. Kalau kamu punya teman dekat, punya keluarga atau punya ya sahabat yang tiba-tiba mulai menilai, mulai bikin kamu gak nyaman sama dirimu sendiri sebagai seorang lesbian atau homoseksual atau apalah, cut it out. Kamu bisa ngejelasin semaumu, tapi kalau orang emang dari dalam tuh gak pengen ngerti, mereka gak bakal pernah ngerti. Mending kamu like surround yourself, kelilingin dirimu sendiri sama orang-orang yang beneran nerima kamu seadanya. Soalnya apalagi kalau kamu nerima mereka seadanya. Menurut aku persahabatan, like teman-teman atau keluarga itu seharusnya nggak ada hubungannya sama sekali tentang relationship kamu, tentang emang orang-orang ini penting. Kayak teman, sahabat, keluarga itu emang orang-orang yang paling penting di dalam hidupmu. Soalnya kita kan emang manusia sosial, emang perlu ngerasa nggak sendiri, emang perlu ngerasa diterima, perlu ngerasa kayak kita tuh ada purpose in life.
Tapi there's also a limit as how far you should let other people get to you, you know? Gimana ya, aku susah ngejelasinnya kalau pakai bahasa Indonesia. Mendingan kamu punya 1, 2, atau 3 teman deket yang kamu terima di dalam hidupmu daripada punya 20 teman tapi setengahnya tuh mereka gak suka sama kamu. Itu menurut aku. Asal kamu jujur sebagai orang, asal kamu gak menilai orang lain, kamu juga deserve orang-orang di sekelilingmu tuh gak menilai kamu. I don't know. That's just me. Like, I promise you, like, aku janji, pas kamu mulai kayak motong teman-teman, like, scooch away, block teman-teman kamu, atau teman-teman kamu yang ngejudge kamu, semakin cepet kamu bakal happy sama dirimu sendiri. Soalnya kalau kamu terus nerima omelan orang lain, terus nerima pendapat orang lain yang negatif, kamu gak bakal happy. Pertanyaan terakhir adalah, apa pesanku untuk para lesbian dan para homoseksual di Belanda lah, di Indonesia lah, di Singaraja kek, pokoknya di mana-mana ada orang lesbi. Ini pesanku buat kamu. Kalau kamu baru nyadar atau emang dari kecil ngerasa nggak nyaman, hal yang paling penting menurut aku tuh kamu have to take time. Harus ngambil waktu buat nerima keadaan, harus ngambil waktu buat ngeproses semua hal-hal baru. Kamu harus research, cari di Google, ngomong sama temen yang menurut kamu nggak bakal menilai. Kalau kamu ngerasa nggak punya temen yang kamu bisa like be open to, atau ngerasa kayak masih agak takut buat ngomong, di bawah ada Instagramku, DM me, private message me, kita bisa ngobrol dikit. Siapa tahu aku bisa ngebantuin, siapa tahu aku masih bisa ngasih pendapat dikit. Aku nggak kayak professional, you know, so cara aku ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia juga nggak terlalu jelas, but I'll try my best to help out. Soalnya penting juga asal kamu nggak ngerasa sendirian gitu loh. Soalnya emang agak jelek rasanya kalau kamu nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. At least there's me, kamu bisa nge-SMS aku. Atau DM aku di Instagram. Aku bakal nyoba ngebantu seadanya. Walaupun bahasa Indonesia aku nggak selancar yang aku mau, jadi aku nggak bisa nge-ekspresiin diriku very well. Tapi aku bakal nyoba ngebantuin. Soalnya emang paling jelek sih rasanya kalau kita tuh ada sesuatu tapi nggak bisa nggak bisa ngobrol, terus kamu ngerasa sendirian. So I'm there for you. Be strong, be brave, take time, jujur sama orang lain. Jangan nerima crap dari orang lain, block orang-orang yang bakal punya like pendapat about you, and be happy. Find someone that's gonna make you happy. Don't let other people kayak keluarga atau teman-teman kamu bikin kamu mulai like pacaran sama orang yang nggak pengen kamu pacarin. Kalau kamu nggak sayang ya nggak sayang gitu kan. Mendingan kamu fokus ke happiness dirimu sendiri. So on that note, this is the end of the video. Makasih buat nonton. Sorry agak pendek, sorry agak English di sini, Indonesia di situ. Kan gak enak, aku masih belajar bahasa Indonesia. Aku udah lupa ya, udah lama banget. But ya, makasih udah nonton. Please leave a comment kalau kamu ada pendapat lain, atau mungkin teman-teman yang masih agak ngerahasiain bisa baca komen-komen di bawahmu. Kalau kamu ngerasa ada yang perlu aku tambahin lain kali, tolong komen di bawah. Komen juga di bawah kalau kamu punya temen yang lesbi atau homoseksual atau gay, biar mereka bisa ngeliat kalau kamu support mereka. And then maybe subscribe to me, and I'll see you next time. Kasih buat nonton. Alikaya, do you wanna be mine? We will drink wine every day. I will work for you. Make sure you don't have to make your hands dirty. Ooh, yeah. Ooh, baby, you're my special little lady. You make me go insane and crazy. But maybe I made this song to show you my confession.
Oke.